Salam saudara dan saudari, selamat pagi pada semua. Kamu semua yang duduk diam di rumah masing-masing, saya harap kamu semua sehat-sehat, ceria, dan masih tetap bersemangat dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang sepatutnya kita semua berada di gereja untuk berkumpul bersama-sama, menghadiri, muji, menyembah Tuhan secara berjemaah, secara fisikal. Tapi karena keadaan kita di Malaysia pada masa ini tidak membolehkan kita untuk berkumpul bersama-sama di gereja. Bahkan semua kegiatan-kegiatan gereja kita tidak berlaksanakan seperti kita lakukan pada masa-masa biasanya. Karena sekarang ini kita dibawa MCO, yang mana kita diperintah untuk diam di rumah. Jadi hari ini walaupun kita masing-masing diam di rumah, tapi kita tetap boleh mengadakan ibadah kita melalui online. Dan saya harap saudara-saudari pada pagi ini tetap mempunyai hati yang ingin beribadah kepada Tuhan, ingin memuji dan meninggikan Tuhan, mengiktirafkan kebesaran Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita, Tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat. Nah, semua yang berlaku di bumi ini Dia ketahui. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada satu perkara pun yang berlaku di bumi, bahkan dalam hidup kita, tanpa pengetahuannya dan tanpa keizinannya. Kita sudah masuk minggu yang kedua di dalam mana kita telah diperintah untuk dikawal pergerakan kita. Dan banyak perkara yang kita tidak boleh lakukan. Tapi satu yang kita boleh lakukan adalah tetap beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dan hari ini saudara dan saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah, kita masih boleh melakukan kegiatan keagamaan kita walaupun hanya melalui online. Sudah 1 bulan atau 1 bulan yang lebih, mungkin 2 bulan yang lalu itu, kita tidak terfikir bahwa kita ini akan mengalami seperti yang kita alami sekarang, di mana pergerakan kita itu dikawal, restricted. Tapi kita memuji Tuhan, karena saya percaya di balik keadaan seperti ini, yang mana sekarang ini adalah satu krisis. Karena gara-gara penularan coronavirus ini, banyak perkara, banyak kesannya kepada kita, kepada ekonomi Malaysia, kepada kesejahteraan kita, keselesaan kita, dan banyak perkara. Dan kesannya besar kepada kita. Dan kita bersyukur kepada kerajaan. Karena kerajaan telah membuatkan kita atau memerintah supaya pergerakan kita itu terkawal. Supaya rangkaian penularan virus itu akan dipatahkan dan tidak menular kepada lebih ramai orang lagi. Tapi saya percaya saudara dan saudari, bahwa dalam setiap krisis itu ada rencana Tuhan di baliknya. Karena bagi kita yang percaya kepada Tuhan, pengharapannya adalah kepada Dia. Dalam setiap krisis itu ada berkat di baliknya, ada kemenangan di baliknya. Dan biasa Dia di dalam dan di balik setiap krisis itu, Allah menyatakan rencananya, menyatakan kedaulatannya, menyatakan kuasanya kepada kita. Dan mukjizat Tuhan berlaku semasa di dalam krisis. Wahyu daripada Tuhan datang pada masa-masa ada kegawatan, ada krisis. Dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama,
kita membaca pengalaman Nabi Yesaya. Ia berkata dalam ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini adalah masa krisis bagi Israel, karena raja mereka telah mati. Dan penggantinya belum diketahui. Di dalam masa transisi, terasa tidak ada pemimpin, tidak ada direction, tidak ada arah di dalam bangsa Israel itu. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesaya melihat Allah yang bersemayam di sorga, penuh kekuasaan, penuh kemuliaan, dengan segala kekudusannya. Dia melihat malaikat mengisytiharkan kekudusannya, yang berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Seringkali pada masa gawat dan krisis seperti ini, apabila kita mempunyai masalah, apabila kita di dalam tekanan, apabila kita merasa tertekan, seringkali kita lupa akan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu jauh daripada kita. Tapi saya ingin mengatakan, saudara dan saudari, pada masa itulah sebenarnya Allah itu paling dekat. Karena Allah tetap ada, berdaulat, berkuasa. Dia bersemayam, bertakhta di sorga, penuh dengan kekuasaan dan kekudusannya, penuh kemuliaannya. Dan di dalam case ini kita membaca dan mendapati bahwa Yesaya mendapat wahyu penglihatan mengenai Allah, dan di situ dia mengetahui siapa jati diri dia, siapa dia di hadapan Allah. Kemudian dia mendapat panggilan daripada Tuhan untuk melayani dia, untuk menyampaikan firman-Nya kepada kaum Israel. Itulah saya katakan, mukjizat berlaku pada masa kita di tengah-tengah atau dilanda dengan masalah, dilanda oleh krisis. Sama ada ianya itu satu peperangan, sama ada ianya itu adalah karena serangan penyakit sampar, atau karena kegawatan ekonomi, yang mana juga kita mengalami pada masa ini. Kita juga membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, di mana Raja Yosafat mendapat kemenangan yang luar biasa di tengah-tengah krisis. Dia sedang menghadapi musuh-musuh yang sudah mengepung Yehuda pada masa itu, sudah mengepung, sedia menyerang dia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia sangat takut. Ayat 3 mengatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah krisis itu, di tengah-tengah ketakutan karena akan diserang, dikepung oleh musuh-musuh, Yosafat tidak tahu apa lagi mau buat. Firman Tuhan mengatakan tadi, dia ketakutan. Dia mempunyai ketakutan yang sangat besar. Dan biasanya apabila seseorang itu takut, maka dia tidak boleh berpikir. Dia tidak boleh merancang apa-apa. Tapi di dalam ketakutan dia, bagi Yosafat apa dia lakukan adalah mencari Allah. Berdoa kepada dia, mengadu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Engkau akan menang.
Dan sesungguhnya Tuhan telah memberi kemenangan yang luar biasa kepada Yehosafat. Karena Allah mengatakan dia, peperangan ini bukan peperanganmu, peperangan ini adalah peperanganku, kata Tuhan. Saudara-saudara, ingin katakan pada pagi ini bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang berperang untuk kita, Allah di pihak kita. Dan kalau Allah itu di pihak kita, siapa yang boleh melawan kita? Tentunya tidak ada. Kita di tengah-tengah ketakutan dan ramai orang takut sekarang. Takut karena takut dijangkiti oleh wabah ini. Kenapa takut? Karena takut mati. Kenapa takut mati? Karena tidak pasti mereka masuk surga atau tidak. Nah, orang-orang yang tidak ada kepastian seringkalinya mempunyai ketakutan. Dan ketakutan itu adalah daripada iblis. Karena orang yang mengenal Allahnya itu tetap mempunyai keyakinan dalam hidup. Orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berpegang kepada janji Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Malah Yesus berkata, datanglah padaku, kamu yang letih, lesuh dan bertanggungan berat. Aku akan bagi kamu keselesaan. Itulah panggilan Tuhan kepada kita semua. Karena Dia adalah perlindungan kita. Di masa ada malapetaka, di masa ada masalah, di masa kita tertekan, kita dihimpit. Daniel mengalami mukjizat yang luar biasa. Dan memang mukjizat memang luar biasa. Waktu dia dibuang di gua singa. Daniel itu seperti mana kita semua mengetahui adalah seorang Yehuda, orang Israel yang dibawa ke Babil. Tapi Allah menyertai mereka. Karena mereka itu adalah pandai-pandai, pintar-pintar, maka mereka dilantik menjadi pegawai-pegawai tinggi dalam kerajaan Babil pada masa itu. Walaupun di negara lain, negara asing, budaya yang berbeza, tidak menyembah Allah yang Allah disembah oleh Israel. Tapi Daniel tidak berkompromi dengan iman dia. Dia tetap beribadah kepada Allah. Tiap hari dia beribadah. Bahkan berdoa menuju ke Yerusalem. Beribadah kepada Tuhan. Lalu musuh-musuhnya, saingan-saingannya membuat laporan kepada raja. Sehingga satu perintah telah dikeluarkan bahwa sesiapa yang tidak menyembah Raja Babil itu atau patung yang didirikan oleh orang Babil itu, yang berdoa, masih berdoa, beribadah kepada Allah asing itu akan ditangkap dan dihukum. Nah, itulah yang terjadi dengan Daniel. Dia tahu ada hukuman, tapi dia tetap menyembah, dia tetap beribadah, dia tetap berdoa kepada Allah. Lalu dia dihukum, dibuang ke gua singa. Tetapi malaikat Tuhan Allah sendiri turun bersama pada Daud. Dan Daud mengatakan bahwa Allahnya itu telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan dia. Karena ternyata dia tidak bersalah di hadapan rajanya itu. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengharapkan kepada Allahnya itu, tetap terlindung daripada apapun niat-niat jahat, rancangan-rancangan jahat manusia, atau
menebus iblis. Saudara dan saudari, banyak cerita dalam Alkitab kita boleh membaca. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan itu dilepaskan daripada jarat-jarat manusia, daripada malapetaka, daripada masalah-masalah. Di dalam perjanjian baru kita membaca mengenai dengan Rasul Paulus dan Silas. Sedang mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil, berita baik itu kepada penduduk-penduduk di kota Filipi. Karena seorang wanita yang dilepaskan daripada kerasukan penguasaan iblis. Dan wanita itu adalah seorang yang boleh meramalkan dan menjadi mata pencarian kepada pemiliknya itu. Waktu dikomplain, dilaporkan bahwa Paulus kononnya menghuru-harakan, membawa kebingungan dan huru-hara dalam kota itu, maka pembesar-pembesar dalam kota itu menangkap mereka. Mereka mengikatkan kedua Paulus dan Silas itu, membuang mereka ke tengah-tengah penjara. Pada malam itu diikat, dibelenggu, tapi mereka tidak putus asa karena mereka percaya kepada Allah yang mereka sembah, mereka layani itu. Malah apa yang berlaku, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Sedang mereka memuji dan menyembah Tuhan, gempa bumi berlaku. Dan tiba-tiba rantai yang membelenggu mengikatkan mereka itu, bukan saja mereka, tapi banduan-banduan yang ada dalam penjara pada masa itu terlepas. Pintu-pintu penjara itu terlepas. Satu mukjizat berlaku. Karena Allah kita itu adalah Allah yang melakukan mukjizat. Men. Masa-masa ini adalah masa yang kurang baik, bahkan kita dalam keadaan krisis. Tapi mungkin dalam secara personal level, saudara dan saudari juga mempunyai krisis. Tapi satu yang baiknya itu, daripada krisis ini yang mana kita terkurung di rumah, ialah kita mempunyai masa yang banyak bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga kita. Mungkin dahulunya itu suami dan istri jarang bertemu atau bertemu hanya sekejap saja karena masing-masing bekerja. Tapi sekarang ini karena perintah kawal pergerakan ini membuatkan suami dan istri dan anak-anak diam dalam rumah. Dan ini memberi peluang kepada keluarga untuk bersekutu. Dan kalau ada perhubungan atau hubungan yang terjejas retak dahulunya, ini adalah masa di mana ia hanya boleh dipulihkan dengan membawa Allah di tengah-tengah, menjadikan Tuhan di dalam keluarga itu. Saudara dan saudari, masa-masa seperti ini, ayat yang selalu digunakan dan kita percaya kepada ayat ini, dan ayat ini kita pegang. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, memang kita takut dengan coronavirus ini. Tapi kita tidak takut jika sekiranya kita tahu kemana kita pergi. Tapi ini bukan bermakna bahwa kita tidak menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita masing-masing. Kita bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan karena kerajaan telah memberi garis panduan bagaimana kita menjaga kebersihan kita masing-masing. Waktu di rumah, waktu keluar dari rumah, waktu kembali kepada rumah. Kita telah juga diminta supaya menjauhkan diri daripada seorang kepada yang seorang.
Semuanya ini adalah supaya mengelakkan kita terjangkit atau menjangkit orang lain. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu dalam Allah, dan Allah itu adalah perlindungan kita. Mazmur 91 ayat yang ke-9 hingga kepada ayat yang ke-11 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amen. Ya, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Dan Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah tempat perteduhan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, malapetaka tidak akan menimpahkan kita. Dan saya ingin katakan kepada saudara-saudara yang percaya kepada Allah, Allah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya dan karena Anda percaya kepada Allah, malapetaka tidak akan menimpa Anda. Dan tulah tidak akan mendekat kepada keluarga Allah, keluarga Anda. Sebab malaikat-malaikat Allah diperintah oleh Allah sendiri untuk menjaga keluarga Anda dan Anda sendiri. Ini adalah firman Allah. Janji Allah kepada kita semua. Janji Allah kepada saya dan keluarga saya. Janji Allah kepada Anda dan keluarga Anda. Dari manakah pertolongan kita? Waktu kita melihat di gunung-gunung, di manakah kita mendapat pertolongan? Pemazmur berkata dalam Mazmur 121, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Dia menjaga, menyertai kita waktu kita keluar, waktu kita juga masuk dalam rumah kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kasih Allah yang berkuasa, tapi Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Karena kita adalah biji matanya. Nah, di dalam semua keadaan seperti ini, saudara, apa yang kita harus lakukan? Seringkali saya berpikir, bahkan saya bertanya dengan diri saya sendiri, kenapa Allah membiarkan ini? Mengapa Allah membiarkan wabah coronavirus ini menyerang dunia ini, Malaysia ini? Tadinya itu saya berkata bahwa Allah mengetahui dan Dia yang mengizinkan ini berlaku. Banyak kita baca mengenai dengan conspiracy theory. Kita tidak tahu. Tapi hakikatnya ini, ia berlaku. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, firman Allah, seringkali wabak, malapetaka, penyakit sampar, peperangan, kemerosotan ekonomi itu diizinkan Allah melanda kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena mereka mengeras hati, menjadi sombong,
apabila mereka merasa sudah berjaya, successful. Mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diingini oleh Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah kata-kata Tuhan, dan saya percaya ini adalah masa waktu kita menyadari keadaan kita, masalah yang kita hadapi, kesan penyakit ini kepada ekonomi, kepada keamanan, kepada keselesaan kita. Dan kalau kira betul ini hanya inconvenience, walaupun ya itu adalah sangat berbahaya keadaan kita. Tapi saya pikir ini adalah more or less self-inflicted karena kejahatan manusia sendiri. Tapi Allah kita memberitahukan kepada kita bahwa apabila kita mengalami ini semua, apabila ekonomi kita turun, merosot, apabila sumber pendapatan kita hilang, apabila penyakit sampar melanda kepada kita, waktu kita menyadari semuanya ini, apa firman Tuhan katakan? Menyadari siapa kita dan kejahatan kita, apabila kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat, maka Allah akan mendengarkan kita dari sorga, mengampuni dosa-dosa kita, lalu memulihkan negeri kita. Saudara-saudari, saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan mengesorkan, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama, merendahkan diri. Mari kita berdoa bagi pihak negara kita. Seperti Nehemia, berdoa mengakui dosa-dosa pemimpin-pemimpin, dosa-dosa nenek moyang kita, dosa-dosa orang-orang yang di atas kita. Mari kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Apabila kita mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan mendengar doa kita. Bahkan Dia akan memulihkan keadaan kita, keadaan negara ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan. Dalam masa kami mengalami krisis ini, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kejahatan-kejahatan kami Tuhan, bangsa kami. Pulihkanlah kami Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya Engkau memulihkan keadaan kami. Memulihkan dan menyembuhkan negeri kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, supaya berkat-Mu mula mengalir kembali. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan ekonomi. Kami mau berdoa Tuhan, supaya setiap orang mula mencari dan memanggil Engkau.
Seperti mana firman-Mu mengatakan Tuhan, setiap orang yang memanggil nama-Mu, berseru kepadamu, akan diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.